Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Teman-teman yang dikasih Tuhan, Happy Sunday! Selamat bergabung dalam ibadah virtual GB House of Praise dan GB Widuri. Hari ini, firman Tuhan akan dibawakan oleh Pastor Suhana Setiawan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan ibadah virtual pada hari ini. Happy Sunday, God bless you! Haleluya, Shalom Jemaat Tuhan GB Widuri dan House of Praise. Apa kabar semuanya? Pasti luar biasa, katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kita meninggikan Dia, bersorak bagi Dia. Haleluya. Mari sama-sama katakan, kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan mau. Oh, pengamat yang bangkit dan hidup. Mari lambaikan tanganmu, katakan haleluya, haleluya, Kekal mulia. Bersorak
kalahkan maut. Oh, penyelamat yang bangkit dan hidup. Katakan haleluya, 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 kekal mulia. Haleluya, 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 asal
tahu Tuhan yang sudah memanggil kami, bahkan yang sudah memilih kami, bahkan sebelum dunia ini dibentuk. Karena itu kami bersyukur kami ada sampai hari ini. Karena itu kami mau menjadikan hanya Tuhanlah segalanya dalam hidup kami. Tidak ada yang lain Tuhan. Haleluya. Sama-sama angkat pujian ini, katakan, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang hidup pandang,
Tuhanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku, di dalam kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianmu. Kaulah yang ku pandang,
haleluya. Hanya Kau segalanya dalam hidup kami, dalam hidup kami. Tiada yang lain Tuhan, hanya Kau. Oh, haleluya. Sungguh tidak ada yang lain dalam hidup kami selain daripada Engkau. Hanya Engkau segalanya Tuhan. Engkau tidak tergantikan dengan apapun dalam hidup kami. Ikarasa kata karalabu ya sekiribera lalalabara. Urasa kata karalabaralabara labatakara. Hidebe karalabaralabaralabaralabara. Sidebe karalab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 arrabaralabarrabaralabarrabaral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 abarr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 abaralabarrabaralabarrabarrabaralabarrabaralabarrabarrabaralabarr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 a
sakarala barala barala barala. Haleluya. Betapa ku mengasihimu Bapa, dengan segenap hatiku, ku kan selalu mengasihimu Bapa. Kau segalanya bagiku, betapa ku mengasihimu Bapa, dengan segenap hatiku, ku kan selalu mengasihimu Bapa. Kau segalanya bagiku. Betapa ku mengasihimu Bapa, dengan segenap hatiku, ku kan selalu mengasihimu Bapa. Kau segalanya lebih lagi yang percaya katakan, betapa ku mengasihimu Bapa, dengan segenap hatiku, ku kan selalu mengasihimu Bapa. Kau segalanya bagiku. Mari sekali lagi angkat kedua tanganmu, katakan, betapa ku mengasihimu Bapa, dengan senang, dengan senang hatiku, kan selalu mengasihimu Bapa. Kau segalanya bagi, kau segalanya, kau segalanya bagiku, kau segalanya bagiku. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa.
Kami bersyukur buat kasih anugerah Tuhan, buat penyertaan Tuhan, buat pertolongan Tuhan, buat kesembuhan yang Tuhan telah beri dalam kehidupan kami, buat kelepasan yang Tuhan telah beri dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kesehatan, buat segalanya dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih anugerah Tuhan. Tidak terasa Tuhan, kami memasuki di bulan Desember Tuhan, di akhir tahun 2021. Kami percaya penyertaan Tuhan terus selalu menuntun kehidupan kami sampai kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Terima kasih Bapa, berkati mulut bibir dan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, biar segala puji, hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah secara online. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Raja yang Menjadi Manusia. Di mana seorang raja sebetulnya pada dasarnya dia sudah enak, Tuhan kita adalah Tuhan yang 100% Allah, tapi juga 100% manusia yang mau turun ke dalam dunia ini untuk menebus setiap dosa kesalahan kita. Yesaya 9 ayat yang ke-6 berkata begini, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Artinya apa Bapak Saudara? Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang juru selamat telah lahir dalam kehidupan kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Dialah lambang pemerintahan yang ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya berbicara tentang datangnya seorang juru selamat untuk menuntun setiap kita, setiap umat Allah kepada suatu sukacita, damai sejahtera, kepada kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu dialah adalah Mesias, Yesus Kristus, Anak Allah. Kita percaya di bulan Desember ini kita akan memperingati hari kelahiran daripada Tuhan Yesus, di mana Dia datang ke dalam dunia ini untuk satu tujuan, yaitu apa? Untuk menyelamatkan setiap umat manusia yang percaya kepadanya. Merayakan hari Natal adalah sudah merupakan suatu kebiasaan bagi banyak orang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, seringkali makna Natal yang sesungguhnya tidak lagi diperdulikan oleh banyak orang. Maka wajarlah bila perayaan hari Natal itu tidak lagi membawa perubahan apa-apa lagi bagi mereka. Maknanya sudah hampir hilang begitu Bapak Ibu Saudara ya. Sudah bergeser ya. Hari Natal cuma hanya dibuat buat bereforia saja, buat berpesta pora ya. Hari Natal memang sudah biasa untuk dirayakan, tetapi sebenarnya hari Natal tetap merupakan hari yang luar biasa. Kenapa? Karena tanpa hari Natal, tanpa kelahiran Yesus, tidak mungkin kita bisa diselamatkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu, hari Natal mengingatkan setiap kita orang-orang percaya bahwa Allah pernah datang dalam sejarah umat manusia, di mana hari Natal bukan sekedar hanya merayakan hari lahirnya seorang bayi yang bernama Yesus, tapi mengingatkan umat manusia bahwa Allah telah lahir menjadi manusia untuk mencari, bahkan menyelamatkan orang-orang yang berdosa seperti saya dan Bapak Ibu Saudara. Karena dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pada hari Natal, hendaklah setiap umat Tuhan tidak hanya bereforia, tetapi perlu pula untuk kita bisa menyisihkan waktu kita, untuk kita bisa merenungkan secara mendalam akan makna yang terkandung di dalam kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Dalam Filipi 2 ayat 5 dan ke-8 dikatakan begini, bahwa Allah berfirman,
lewat Rasul Paulus dikatakan begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Dan walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan yang telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Firman Tuhan itu berseru kepada setiap orang percaya, kita-kita ini, supaya kita meneladani apa yang Tuhan telah contohkan di dalam kehidupannya, apa yang Tuhan Yesus yang telah berikan pada saat dia lahir pada hari Natal. Teladan Tuhan Yesus, apa yang kita bisa contoh Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tidak egois, Tuhan yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Buktinya apa? Dia relakan anaknya untuk lahir ke dalam dunia ini, bahkan untuk mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Tuhan Yesus yang ada di dalam hati dan pikirannya tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tapi dia lebih mementingkan orang lain. Itu yang perlu kita teladani. Karena Tuhan Yesus gak bisa melihat orang itu binasa, maka dia katakan, ya Bapa, biarlah aku yang menggantikan mereka untuk bisa menebus dosa mereka. Manusia berdosa yang egois dan egosentris, cenderung itu hanya untuk memikirkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Bukankah di akhir zaman ini sudah terbukti itu semuanya, bahwa orang akan lebih mementingkan dirinya sendiri daripada orang lain? Yang mau mati silakan mati, yang mau kelaparan silakan kelaparan. Seolah-olah hati nurani kita sudah tidak ada. Oleh karena itu, kalaupun ia memperhatikan orang lain, seringkali itu dikarenakan, kalau kita memperhatikan orang lain, seringkali itu dikarenakan dua hal, yaitu orang lain itu dapat menguntungkan dirinya atau sebaliknya telah merugikan dirinya. Jadi kalau nggak ada untung nggak mau ditolong, kalau ada untung baru ditolong, Bapak Ibu Saudara. Jadi dengan kata lain, ia memperhatikan orang lain hanya semata-mata demi dirinya sendiri, demi keuntungannya pribadi, sebagai orang-orang yang telah terlebih dahulu dikasihi, ya seperti kita, yang terlebih dahulu dikasihi, diselamatkan dan diperbaharui oleh Tuhan Yesus. Apakah kita masih hidup dalam keadaan yang egois dan egosentris, tanpa mau memikirkan orang lain, tanpa mau memikirkan lingkungan kita, tanpa mau memikirkan bangsa dan negara kita? Seharusnya tidaklah demikian. Teladan Tuhan Yesus dalam memikirkan orang lain dan bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, itulah yang patut kita contoh oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Yang mau katakan amin. Katakan kiri kananmu bahwa engkau jangan jadi orang yang egois, tapi jadilah orang yang selalu memperhatikan orang-orang lain. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, teladan daripada Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk dilayani, tapi Tuhan Yesus datang untuk melayani. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk melayani. Sebab dengan memikirkan orang lain secara abstrak saja tidaklah cukup, tetapi harus ada tindakan nyata untuk bisa mewujudkannya. Kalaupun Tuhan Yesus yang adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan itu mau datang ke dalam dunia yang hina dan penuh dengan dosa ini, sesungguhnya hal itu adalah merupakan penghargaan yang tiada tara bagi kita, umat manusia yang berdosa.
Tapi yang dilakukannya oleh Tuhan Yesus itu jauh lebih besar. Bahkan Ia rela datang hanya untuk melayani setiap manusia. Dalam Matius 20 ayat 28 dikatakan begini, sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan datang bukan untuk dilayani, tapi Dia mau melayani setiap kita. Maka itu kalau Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian pada saat ini, kalau ada yang sedang berbeban berat, kalau ada yang sedang mengalami masalah persoalan, datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, Tuhan, tolong aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Apakah manusia bila dibandingkan dengan Dia yang Maha Kudus dan yang Maha Mulia? Bila Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, tidakkah kita sebagai murid-murid-Nya harus melayani dengan lebih sungguh-sungguh lagi? Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, di akhir tahun ini, biar kita boleh melayani Tuhan lebih lagi, Bapak. Lebih lagi melayani Tuhan, baik secara pribadi kita maupun secara keluarga kita. Bawa anak cucu kita, bawa keluarga kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Layani mereka dengan penuh dengan kasih. Layanilah lingkunganmu, layanilah komunitasmu dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kalau engkau melihat ada orang yang belum diselamatkan, biarlah engkau punya hati untuk mengasihi orang tersebut untuk bisa dimenangkan buat Tuhan. Banyak orang yang membutuhkan pelayanan kita, baik saudara-saudara seiman kita maupun orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita melayani dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita dan akal budi kita, serta sesuai dengan kemampuan dan talenta yang ada pada kita. Oleh karena itu, kalau engkau punya talenta untuk bernyanyi, bernyanyilah buat Tuhan. Kalau engkau punya talenta untuk bersaksi, bersaksilah buat Tuhan. Teladan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang rela untuk mengorbankan hidupnya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang rela untuk mengorbankan dirinya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang rela berkorban demi umat manusia. Dengan kerelaannya untuk berinkarnasi menjadi manusia. Sebenarnya Tuhan Yesus telah memberikan pengorbanan yang besar. Ia tidak terbatas, rela menjadi terbatas. Ia yang maha kaya, rela menjadi miskin. Ia yang maha kuasa, maha mulia, rela untuk menjadi pelayan. Bukankah semuanya itu telah menunjukkan suatu pengorbanan yang sangat besar? Tetapi pengorbanan yang Tuhan Yesus berikan jauh melebihi daripada semuanya itu. Bahkan Ia rela mati di atas kayu salib demi penebusan dosa umat manusia yang seharusnya manusia itu binasa. Segala hukuman dan derita yang seharusnya diterima oleh umat manusia telah dipikulnya sendiri di atas kayu salib, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini pada hari Natal adalah dengan satu tujuan, yaitu apa Bapak Ibu Saudara? Yaitu untuk menebus dosa manusia melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Pelayanan yang berarti senantiasa menuntut adanya pengorbanan. Pengorbanan Tuhan Yesus yang tiada taranya itu telah membuka lembaran baru bagi manusia. Bahkan Ia memberi kehidupan yang penuh dengan pengharapan bagi manusia yang sudah tak berpengharapan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana respon kita? Bagaimana respon kita orang-orang yang telah diselamatkannya? Apakah kita cuma tinggal diam?
Apakah ada kerelaan hati kita untuk bisa berkorban bagi Tuhan? Apakah kita juga rela untuk berkorban bagi pelayanan dan sesama manusia? Tuhan Yesus telah memberikan teladan yang terindah di dalam kerelaan, dalam hal kerelaan untuk berkorban. Tidakkah kita mau juga untuk meneladaninya? Untuk kita juga bisa berkorban buat orang lain. Mungkin kita berkorban dengan waktu kita. Mungkin kita bisa berkorban juga dengan apa yang ada dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menghadapi hari-hari Natal yang merupakan peringatan akan lahirnya Tuhan Yesus. Mungkin saja hari Natal ini akan berlalu seperti tahun-tahun yang kemarin tanpa memberikan dampak dan perubahan yang berarti dalam hidup kita. Tetapi bukan tidak mungkin hari Natal kali ini bisa mendatangkan berkat Tuhan dan dampak yang positif dalam hidup kita. Semua itu terpulang kepada bagaimana kita melalui hari Natal dan bagaimana pula respon kita terhadap Yesus Kristus yang telah lahir di hari Natal ini. Hari ini adalah hari yang sangat tepat bagi kita semua, agar kita bisa mengambil waktu sejenak untuk kita bisa introspeksi diri kita. Apakah kita adalah manusia yang egois? Apakah kita adalah manusia yang hanya maunya dilayani saja dan tidak mau melayani? Apakah kita sebagai manusia yang tidak mau berkorban buat orang lain, yang tidak rela berkorban buat orang lain? Biarlah kita boleh mengubah, minta ampun sama Tuhan. Biar Tuhan yang sanggupkan kita untuk kita hidup bisa menjadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan alangkah indahnya jika kita bisa kembali ke Natal yang pertama, mengalami kasih Tuhan yang mula-mula, merasakan Kristus dalam kesunyian, membuat jiwa kita lebih peka terhadap suaranya. Saking sibuknya kita sampai-sampai lupa, bahkan tidak bisa mendengar suara Tuhan lagi seperti dahulu. Merasakan Kristus di dalam kesederhanaan, walaupun tidak mewah, tidak berkelebihan, tapi berkecukupan. Itu bisa mengubah empati kita terhadap sesama yang hidup di dalam kekurangan. Kita bisa empati terhadap mereka yang dilanda oleh bencana atau yang sedang dirundung oleh kesedihan. Merasakan Kristus dalam embusan damai yang bisa mengusir jiwa yang gelisah dan yang galau. Hari-hari ini banyak orang yang stres, bahkan depresi, bahkan banyak pula yang ingin bunuh diri karena udah gak tahan dengan tekanan dalam kehidupan ini. Mereka butuh Tuhan, mereka butuh Engkau untuk bisa dimenangkan buat Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan hari ini adalah Kairos untuk kita bisa berjumpa dengan Kristus, Sang Putra Natal dalam kedamaian. Dan bisa kita diubahkan melalui Natal bersama dengan Yesus Kristus. Ora lapaya shika lapaya sanda. Ora lapaya shanda lapa 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 lapa. Shikara lapa 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 lapa. Terima kasih Tuhan. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa,
Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, penasehat ajar, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Mari sembah Dia. Ora labaya shikara laba laba laba, shikara labaya shandara laba 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 shandara laba 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 laba. Ora labaya shikara laba, kira labaya shikara laba 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 shandara labaya shikara laba laba ora labaya shandara Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan kalau kami masih egois. Biar di akhir tahun ini Tuhan kami mengubah kehidupan kami menjadi orang-orang yang tidak egois, orang-orang yang selalu lebih mementingkan orang lain daripada diri kami sendiri, Bapa. Orang-orang yang bukan hanya mau dilayani, tapi orang-orang yang mau melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Oh ralabaya syanda ralabalabala, pakai setiap kami Tuhan. Ini kami Tuhan, pakai kami Tuhan lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi Bapak. Terima kasih Bapak. Oh ralabaya syanda ralabalabala. Kami juga mau berkorban buat orang lain Tuhan, terlebih lagi buat Engkau Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau telah lahir, datang dalam dunia ini untuk kami semuanya. Engkau adalah penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Terima kasih Bapa. Kami menyambut kedatangan-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan Kau lahir dalam kehidupan kami Tuhan. Ubah hidup kami supaya kami boleh lahir baru dalam Engkau Tuhan. Maunya kasih-Mu mula-mula itu selalu ada dalam hidup kami. Kobarkan itu Tuhan, kasih-Mu yang mula-mula Bapa. Ora labaya syanda laba 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 shikara laba 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 syanda laba 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 laba. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu yang ada di GB House of Praise dan GB Widuri Tuhan. Ora labaya syanda laba 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 syanda laba laba laba, menjadi jemaat yang dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Menjadi jemaat-jemaat yang militan di dalam Engkau ya Tuhan. Oh ralabaya syanda laba laba laba. Berkati dalam rumah tangga mereka, pekerjaan, usaha, bahkan sekolah studi mereka Tuhan. Apapun yang mereka lakukan Tuhan, buat berhasil dan beruntung. Malam pagi hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan,
Bagi teman-teman kami yang sakit Tuhan, oralabaya shikalabaya san. Tuhan, Tuhan, biar belas kasihan Tuhan turun atas setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Oralabaya shiandalabalabalabala. Yang sakit Tuhan jamah Tuhan, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Wasabilur Yesus, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang mengalami jalan buntu, Tuhan berikan jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang kekurangan Tuhan Yesus cukupkan Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Rumah tangga yang sedang goyah, yang sedang pecah Tuhan. Tuhan yang mempersatukan mereka kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, ralabaya shikaralabaya shandalala. Pemulihan-Mu terjadi Tuhan. Pemulihan-Mu terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Oh, ralabaya shandalala. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami serahkan waktu yang ada ini dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mengambil perjamuan kudus-Mu ya Bapa. Kau pimpin kami Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami, baik itu sengaja maupun tidak. Biar kami boleh layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Oralabaya shikala bala 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 shandalabaya bala bala. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan hati kita sebelum kita mengambil perjamuan kudus tubuh dan darah Yesus. Oralabaya shandalabaya bala 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 shikala bala. Sucikan kasih Tuhan. Sucikan hati kami Tuhan. Oh Jesus, 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 Jesus. Sekarang Bapak Ibu Saudara, saudari sekalian, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Lalu Dia mecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara-saudari kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Saudara-saudari kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur atasnya kita ucapan syukur dan persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan ada yang oh ralabaya shalala. Terima kasih Tuhan, ucapkan terima kasih. Oh ralabaya shalala. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh ralabaya shalala. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Oh dua tangan ini Bapak Ibu Saudara. Ralabaya shalala. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Oh ralabaya shalala. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur
hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ralabaya shikara laba. Yes, Jesus, Jesus. Ralabaya shanda laba. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan, buat perjamuan kudus-Mu pada pagi hari ini Bapa. Kami telah diberkati oleh Tuhan, kami telah disembuhkan oleh Tuhan, kami telah dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan menerima doa berkat. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan untuk menerima doa berkat. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah bakul nasimu, diberkatilah buah tanganmu. Apapun yang kau lakukan berhasil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kasih karunia Allah yang berlimpah, berkat damai sukacita, kesehatan, kesembuhan, kelepasan dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita percaya dan sudah berkati. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya, senang kita jumpa kembali. Kali ini kita akan bahas tentang nubuat dalam gereja masa kini. Mungkin kita pernah bertanya-tanya, buat apa sih nubuat? Apalagi buat gereja masa kini. Kan sudah ada Alkitab sebagai pegangan firman Tuhan. Lalu seberapa penting nubuat bagi gereja masa kini? Dan dari mana kita bisa mendapatkan nubuat tersebut? Serta bagaimana kita menguji sebuah nubuat? Mari kita bahas. Pada zaman Perjanjian Lama, nubuat disampaikan oleh para nabi yang diangkat Tuhan sendiri. Bentuknya berupa pesan, arahan, maupun peringatan Allah atas umat sehingga mereka bertobat dan hidup dalam kehendak-Nya. Mendengar dan melakukan yang disampaikan para nabi sama artinya dengan melakukan perkataan Allah. Oleh karena itu, pesan ini punya otoritas yang bisa dicatat dalam kitab para nabi sebagai firman Tuhan dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Baru, ada juga orang-orang yang punya jabatan nabi seperti Yudas dan Silas dalam Kisah 15 ayat 32, Agabus dalam Kisah 21 ayat 10, dan beberapa lainnya. Tapi bobot pesan yang disampaikan oleh nabi Perjanjian Baru berbeda dengan nabi Perjanjian Lama. Pada zaman Perjanjian Baru, Tuhan justru memilih dan mengutus para rasul sebagai media untuk menyampaikan pesan dan perkataannya. Pesan ini mendapat otoritas yang sama seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, sehingga apa yang mereka sampaikan punya nilai dan bobot kanon yang bisa dimasukkan sebagai firman Tuhan dalam Alkitab. Pada zaman ini, Allah memberikan jabatan dan karunia untuk bernubuat kepada umat pilihannya, sehingga kita tetap bisa mendengar dan mendapatkan nubuat. 1 Korintus 12 ayat 27-28 menjelaskan bahwa kita adalah tubuh Kristus dan masing-masing anggotanya mendapatkan karunia khusus dari Tuhan, baik sebagai rasul, nabi, pengajar, dan seterusnya. Biasanya, orang dengan jabatan nabi dan karunia bernubuat akan punya kemampuan untuk menangkap dan menyampaikan pesan berupa arahan, peringatan, maupun hal-hal khusus dari Tuhan, dan sifatnya pernyataan spontan.
Kata pernyataan dalam 1 Korintus 14 ayat 37 berasal dari kata apokalipto, yang berarti penyingkapan. Berkenaan dengan hal tersebut, ada 5 poin penting yang harus diperhatikan. Pertama, pernyataan datang secara spontan, bukan sesuatu yang dibuat-buat karena ada pemikiran atau persiapan sebelumnya. 2, pernyataan datang secara pribadi kepada seseorang, bukan sesuatu yang timbul karena adanya situasi atau fenomena yang diketahui semua orang. 3, pernyataan datang dari Tuhan melalui Roh Kudus, bukan dari pikiran maupun kehendak pribadi. 4, pernyataan memberikan pengertian terhadap cara Tuhan memandang. Dan 5, pernyataan dapat dikenali sebagai sebuah pesan Tuhan oleh para nabi. Akan tetapi, karunia bernubuat yang dimiliki oleh nabi dalam Perjanjian Baru dan gereja zaman ini berbeda dengan nabi zaman Perjanjian Lama. Karena mereka tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perkataan Tuhan. Dalam konteks zaman sekarang, kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman ini harus tunduk pada otoritas Alkitab. Itulah sebabnya kita harus menguji setiap nubuat. Paulus secara khusus mengingatkan jemaat di Tesalonika untuk menguji isi nubuatan para nabi, meskipun ia sudah dikenal oleh jemaat. 1 Tesalonika 5 ayat 19-21 berkata, "Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik." Kata menguji memiliki arti menanggapi, memilah, membedakan, atau menilai. Di satu sisi, kita sebagai insan Pentakosta tidak boleh acuh dan cuek terhadap nubuat. Namun di sisi lain, kita juga harus bisa memilah, membedakan, dan menilai segala sesuatu. Standar yang kita gunakan untuk menguji dan menilai adalah firman Tuhan dalam Alkitab. Mengenai konsekuensi dalam bernubuat, nabi dalam Perjanjian Lama memiliki otoritas yang sangat tinggi sebagai penyampai pesan Tuhan, dan segala perkataannya dianggap sebagai perkataan Allah. Jika seseorang tidak mendengar dan mentaati nubuatan seorang nabi, itu artinya sama dengan melawan perkataan Tuhan sendiri. Oleh karena itu, jika seorang nabi pada zaman Perjanjian Lama memberikan nubuatan palsu, maka ia harus langsung dihukum mati, agar tidak ada penyalahgunaan otoritas. Tapi berbeda dengan nabi dalam Perjanjian Baru. Konsekuensi sama sekali tidak nampak dalam petunjuk Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat hanya diminta untuk menanggapi, menguji setiap nubuat, namun tidak ada konsekuensi fatal jika seorang nabi memberikan nubuat yang palsu atau tidak lolos uji. Perbedaan ini terjadi karena nabi dan nubuatan mereka dalam Perjanjian Baru tidak memiliki otoritas yang sama dengan nabi dan nubuatan dalam Perjanjian Lama. Kesimpulannya, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa Tuhan masih terus berbicara dan menuntun gerejanya lewat nubuatan. Pada zaman Perjanjian Baru, nubuat merupakan salah satu karunia roh dan salah satu cara Tuhan untuk menyampaikan pesan berupa arahan, peringatan, dan hal-hal khusus kepada umatnya hingga saat ini. Namun, kita perlu menguji segala nubuat yang ada dengan mengakarkan diri pada firman-Nya. Biarlah kita menjadi pribadi yang peka dan senantiasa taat kepada perintah, arahan, maupun peringatannya, sehingga kita terus hidup berkenan kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.